Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hikam. Kita telah sampai kepada hikmah yang ketiga. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata Imam Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan an-naimu yuqadhu. An-naimu adapun orang yang tidur itu yuqadhu, hendaknya dia dibangunkan. Wal ghafilu, dan adapun orang yang lalai itu yudzakkaru, hendaknya dia diingatkan. Wa man lam yujdi, dan siapa yang tidak memberikan manfaat fihi padanya, at-tadhkiru peringatan, wa tanbihu dan peringatan, fahuwa mayyit, maka dia adalah orang yang mati. Jadi orang yang peringatan itu tidak memberikan manfaat kepadanya, maka dia adalah orang yang mati. Innama, hanya saja, tanfa'u bermanfaat apa al-mau'idhatu, nasihat. Nasihat tadi hanya saja bermanfaat man kepada orang aqbala yang dia menerima alaiha atas nasihat tadi biqalbihi dengan hatinya. Wa ma yatadzakkaru, dan tidaklah mendapatkan peringatan illa kecuali man yunib, orang yang kembali. An-naimu yuqadhu, orang yang tidur itu hendaknya dibangunkan. Jadi kata sebagian syurah, al-muradu bin naim huna huwa man ghalabahu hubbud dunya. Kata sebagian syurah, yang dimaksud dengan orang yang tidur di sini itu adalah man ghalabahu hubbud dunya. Itu adalah orang yang cinta dunia itu telah menguasai dirinya. Jadi dunia itu sudah menguasai dirinya. Nah, orang yang sudah dikuasai oleh cinta dunia, maka kata beliau hendaknya dia ini yuqadhu, dibangunkan. Dibangunkan, diingatkan, jangan sampai dia ini tenggelam di dalam cinta dunia. Karena ketika seorang itu telah cinta dunia dengan sebenar-benar cinta, maka dia akan dipenjarakan oleh hawa nafsunya. Sehingga sebagian ulama mengatakan hakikat orang yang dipenjara itu bukanlah orang yang berada di balik terali besi, tetapi hakikat orang yang dipenjara itu adalah orang yang dipenjarakan oleh hawa nafsunya. Sehingga hari-hari yang dia pikirkan itu adalah hanya menuruti daripada hawa nafsunya. Nah, sumber daripada itu semua itu adalah cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini sumber dari segala kesalahan. Nah, kata beliau, ketika seorang tadi itu tidur di dalam cinta dunianya, maka hendaknya dia ini dibangunkan. Kemudian yang kedua, wal ghafil, kata beliau, adapun orang yang lalai itu yudzakaru, hendaknya dia ini diingatkan. Jadi manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia tadi itu akan sering lupa, sering lalai terhadap kehidupan akhirat, sering lupa akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dan sering teledor di dalam masalah ibadahnya. Sehingga dia ini terkadang saking lalainya, dia ini terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, orang yang semacam ini itu perlu diingatkan.
Karena memang manusia ini adalah tempatnya lupa dan lalai, sehingga harus sering manusia tadi itu diingatkan. Jadi ada orang yang lalai dan ada orang yang tidur. Kedua-duanya ini harus diingatkan dan harus dibangunkan. Nah, ketika orang yang tidur tadi sudah dibangunkan kok nggak bangun, kemudian orang yang lala tadi sudah diingatkan kok nggak sadar, berarti dia ini adalah orang yang mati. Karena sudah nggak terasa. Oleh karenanya beliau mengatakan, waman lam yujdi fihi at-tadhkir wa tanbih fahuwa mayyit. Siapa yang tidak memberikan manfaat fihi padanya, at-tadhkiru peringatan, wa tanbih dan peringatan, fahuwa mayyit maka dia adalah mayyit, orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah tidak bisa diingatkan dari kelalaiannya, tidak bisa lagi dibangunkan dari tidurnya, cinta dunianya, maka dia adalah orang yang mati. Tetapi yang dimaksud mati di sini itu bukanlah mati jasadnya, tetapi yang dimaksud mati di sini adalah mati hatinya. Oleh karenanya Luqman Al-Hakim beliau memberi nasihat kepada putranya dengan berkata, jalisil ulama. Wahai putraku, duduklah kamu dengan para ulama. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan ilmu dan hikmah. Innama tanfa'ul mau'izatu, hanya saja tanfa'u bermanfaat apa al mau'izah nasihat, hanya saja nasihat tadi itu bermanfaat man kepada orang akbala yang dia menerima alaiha atas nasihat tadi biqalbihi dengan hatinya. Jadi orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada nasihat itu adalah orang yang dia tadi itu menerima nasihat tadi itu dengan hatinya. Jadi dia menerima nasihat tadi dengan hatinya, bukan hanya dengan sekedar telinganya mendengar dan bukan juga dengan senantiasa istiqomah hadir majelis. Tetapi nasihat tadi akan bermanfaat ketika seorang tadi menerima nasihat tadi dengan hatinya. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah mendapatkan peringatan kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.